Puji Tuhan, Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Saya percaya semuanya baik-baik. Bersyukur kita dapat bertemu dalam Good News pada hari ini. Saya akan membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Merdeka adalah bebas dari penjajahan. Bangsa kita telah merdeka 76 tahun. Dan kita, di tahun ini kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, 76 tahun bukan masa yang singkat. Kita dapat lewati semuanya, sekalipun kita masih merasakan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan bagi kita, namun kita harus mensyukuri akan anugerah Allah buat kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lebih dari itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan apa yang Tuhan lakukan, bahwa supaya kita ini benar-benar merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Tuhan Yesus memerdekakan kita dari apa? Dalam firman Tuhan kita akan menemukan di sana. Saya sampaikan 3 di sini. Yang pertama, kemerdekaan atas perbudakan dosa. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, budak dosa. Dan manusia berusaha untuk melepaskan diri dengan segala cara, upaya untuk melepaskan dosa dari dalam kehidupannya. Nggak akan dapat. Nggak akan bisa. Kebaikan nggak akan mengurangi dosa kita. Harta tidak akan mengurangi dosa kita. Yang bisa melepaskan kita dari perbudakan dosa hanya Tuhan Yesus Kristus. Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Dan yang memerdekakan itu Tuhan Yesus. Dengan mati di kayu salib. 1 Petrus pasal yang kedua berkata, ditanggungnya segala dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung salah kita. Sebab itu setiap orang yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Setiap orang yang mengaku dosa di hadapannya, dosa dan kejahatannya diampuni oleh Tuhan. Pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus melepaskan kita dari kuasa maut. Upah dosa adalah maut. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri dari maut. Maut adalah hukuman neraka. Maut adalah kematian kedua. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari hukuman maut ini. Hanya Yesus yang dapat melakukan. Dan pada saat dia mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita dan dia dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata, Roma 6 ayat 9, dia bangkit, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maut tidak berkuasa atas dirinya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dalam Yohanes pasal 5 ayat 24, orang yang mendengar suaranya dan percaya kepada yang mengutus dia, tidak akan dihukum. Dia memiliki hidup yang kekal. Karena dia telah pindah dari maut ke dalam hidup. Yesus pindahkan kita. Maut bukan tempatmu, tapi tempat malah hidup kekal bersama. Tuhan yang memindahkan hidup kita dari kuasa maut. Karena itu Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-54, 55, dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?
maut tidak berkuasa lagi. Dia berteriak dalam Roma 7 ayat 24-25. Aku ini manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut? Namun aku mengucap syukur kepada Allah, karena Yesuslah yang melepaskan aku dari maut ini. Dia tuliskan dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 1 dan ayat yang kedua, bahwa setiap orang yang hidup dalam Kristus tidak turut dihukum. Roh yang hidup itu telah memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Kenapa? Yesus telah tanggung semua. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Yang ketiga, Tuhan memberikan kemerdekaan yang sejati kepada kita. Supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah Dia melepaskan kita, Dia memerdekakan kita dari budak menjadi anak ahli waris. Yohanes 1 ayat 12, yang percaya kepada Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17, jika kita ini adalah anak, kita adalah ahli waris. Maksudnya ialah orang-orang yang berhak untuk menerima janji-janji Allah. Kita adalah ahli waris. Kita telah dilepaskan dari perbudakan dosa, dari kuasa maut, dan dari status budak. Kita menjadi anak-anak Allah. Merdeka. Selamat menjalani kehidupan. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.